Shalom, jemaat GKJ Santika Selatan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki masa Paskah Pentakosta untuk persekutuan doa yang kelima. Bahan yang diambil terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 24 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata yang menarik yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sebelum Tuhan Yesus wafat, yaitu perkataan, "Aku haus." Bicara tentang haus berarti itu berhubungan dengan air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena ketika manusia kekurangan air, maka itu akan otomatis mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Orang jadi pandangannya bisa berkunang-kunang, orang bisa jadi lemas, orang bisa jadi tidak fokus, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menahan lapar mungkin agak lebih bertahan ketimbang menahan haus. Saya sendiri kalau disuruh untuk berpuasa makan atau berpuasa minum, ya harusnya berpuasa itu ya makan dan minum tidak. Tetapi kalau disuruh milih, saya milih untuk berpuasa makan. Karena kalau minum itu sangat sulit bagi saya, setidaknya bagi saya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di atas kayu salib panas terik dengan luka di sekujur tubuh Tuhan Yesus, ditambah lagi dengan suasana yang mengharu biru, mengakibatkan Tuhan Yesus kehausan. Dan itu adalah manusiawi sekali. Dia ingin kelegaan. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus di atas kayu salib mengungkapkan, "Aku haus." Walaupun yang selanjutnya ada tentara yang menunjukkan anggur yang asam, ya, biasanya itu dipakai atau dibawa oleh para tentara dalam peperangan, ya. Dan anggur asam itu kualitasnya lebih rendah karena anggur itu biasa diminum oleh orang-orang dari sekelompok menengah ke bawah, dan tentu berbeda rasanya dengan anggur perjamuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu disuguhi dengan anggur asam tadi oleh prajurit. Nah, tetapi tentu yang kita lihat di sini adalah bagaimana rasa haus yang luar biasa itu menjadi bagian dari penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara? Rasa haus itu juga merupakan bagian dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haus akan kebenaran, haus akan keselamatan, dan Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Tuhan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus memberikan kelegaan kepada kita. Hei kepadaku yang
letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah ajakan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat betapa rasa haus, kalau dalam bahasa Jawa ngorong, itu merupakan bagian yang sangat berat. Dan Tuhan Yesus memberikan kelegaan dengan cara memberikan keselamatan, sehingga kita merasa lega. Betapa kita yang terbeban berat, betapa kita yang kehausan akan kebenaran dan juga keselamatan dilegakan oleh Tuhan Yesus. Kelegaan itulah yang sekarang kita cari, kelegaan itulah yang sekarang kita temui di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi, marilah mencari Yesus untuk kita mendapatkan kelegaan batin dan rohani kita. Tuhan memberkati. Amin.